berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, karena yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan bagaimana keluarga saudara? Kiranya juga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, bersuka cita karena diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memakai beberapa waktu ini untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita persembahkan korban syukur kita yang terbaik karena Tuhan sudah memberkati kita begitu luar biasa. Dan kita juga boleh membawa semua pergumulan-pergumulan kita karena Bapa kita itu sungguh-sungguh peduli dengan hidup kita. Bahkan Yesus sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi apapun yang sedang saudara alami saat ini, bawa kepada Tuhan. Tuhan akan memberimu kelegaan, kekuatan hati untuk menanggungnya. Tetap dalam keadaan tenang untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Bahkan kuasanya sanggup untuk mengubahkan keadaanmu menjadi baik adanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus. Kami bawa korban syukur kami kepadamu lewat pujian kami, lewat doa kami, dan persembahan hati kami untuk duduk diam mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kami juga membawa semua beban berat kami saat ini karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang sanggup untuk menolong kami dan bisa kami andalkan dalam keadaan apapun. Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau senantiasa peduli dan Engkau sanggup menolong apapun yang sedang kami alami saat ini. Sungguh kami percaya ketika kami menikmati hadirat Tuhan, hati kami menjadi lega, hati kami akan dipenuhi sukacita, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan bukakan pintu-pintu untuk kami boleh mengalami kebebasan dari semua masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Kami menemukan jalan keluar yang terbaik. Ini kami Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin mengasihi Dia. Semakin kita mengasihi Dia, kita tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan Dia. Saudara-saudara, saat ini kita akan sharing tentang berkat Tuhan. Ini topik yang biasanya suka kalau dengar berkat ya. Tetapi kita akan dengar dulu, kadang-kadang kan ada orang Kristen itu berpikir namanya berkat itu berarti bicara tentang hal-hal materi, terkait dengan uang, dengan makanan gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya jasmani seperti itu. Makanya orang gagal paham, merasa dirinya nggak diberkati karena nggak sekaya yang lain, tidak punya duit. Akibatnya dia bisa berkeluh kesah, bisa punya sikap yang negatif menjalani kekristenannya. Nah, sebelum kita sharing lebih lanjut, bagaimana sih sebenarnya Tuhan ingin memberkati kita, kita akan dengar dulu kisah nih, cerita dalam kesehari-harian itu biasanya kan ada tuh orang yang berkeluh kesah merasa nggak diberkati Tuhan karena mengukur berkat hanya dari sisi uang saja. Siapa yang mau cerita? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, ada seorang ibu gitu ya Pak ya, dia bercerita tentang ya, waktu kemarin itu pandemi, kan keadaan sekarang ini memang tidak sebaik sebelum pandemi ya Pak ya. Jadi sebenarnya suaminya tidak kena, puji Tuhan tidak kena PHK gitu ya. Tapi dia merasakan, aduh sekarang tuh kehidupan tuh susah bener. Dari belanja 50.000 sekarang udah nggak bisa dengan harga 50.000 gitu ya. Jadi dia ceritanya berdoalah Pak supaya Tuhan tuh memberikan keajaiban itu lebih lagi lah dalam soal materi karena memang dia merasa kekurangan gitu ya Pak ya. Nah jadi dia bilang gini tuh sama saya, kenapa ya kok kayaknya dia bilang doa saya tuh nggak didengar, sepertinya tuh Tuhan tidak mendengarkan doa saya karena kayak saya tuh merasakan dengan gaji suami saya ini tuh kurang gitu dengan keadaan sekarang setelah pandemi ini gitu. Tapi kalau saya melihat sih semuanya sih baik-baik aja. Kadang-kadang kan dia bercerita tentang anaknya, terus tentang suaminya. Maksudnya nggak ada dia terkena kesakitan atau apa gitu Pak. Semua sih saya melihatnya dalam keadaan baik gitu. Nah, tapi lebih ditekankan ini soal materi sih sebenarnya. Karena dia selalu bilangnya kekurangan, tidak cukup dan tidak cukup. Itu sih Pak. Keluh kesah teman saya ini gitu loh. Tapi kalau saya lihat ya itulah. Semuanya sih baik-baik aja. Keluarganya gitu. baik, keluarganya sehat, dia anak-anak baik, anak-anak suaminya baik, ya, sehat semua, Jadi, punya rumah. Punya Pak, Nah, punya rumah, dia memang dia tidak punya mobil tapi dia punya motor gitu ya Pak ya. Tapi kan saya melihatnya ya dia punya motor, terus kehidupan anak-anaknya sehat, tidak kekurangan apa, bahkan bisa makan yang 3 kali sehari itu oke gitu. Kayak gitu, nggak gizi buruk juga gitu. Jadi kayak intinya gitu, karena merasa kurang. Apa yang dulu biasa dilakukan sekarang belum bisa dilakukan lagi gitu ya. Iya. Ini kesalahan banyak orang Kristen berpikir bahwa berkat itu melulu itu bicara tentang uang, kecukupan secara materi. Itu yang membuat orang akhirnya kadang-kadang bisa kecewa nih dengan Tuhan. Kok Tuhan tidak memberkatiku ya? Padahal Tuhan sudah memberkati begitu banyak dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalau bicara berkat itu sebenarnya bicara tentang kehadiran, bicara tentang tindakan, bicara tentang kasih, bicara sesuatu yang baik yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Kehadiran Tuhan masuk dalam rumah tangga kita, itu adalah berkat. Tuhan berkarya menolong kita pada saat kita alami kesulitan dan semua upaya kita tidak mendapatkan keberhasilan. Sepertinya semua nggak ada hasilnya, tetapi mendadak
Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib sehingga masalah kita selesai, itu berkat. Lalu kita dikasih Tuhan, itu berkat. Sesuatu yang baik yang dari Tuhan, itulah berkat. Tidak bicara soal duit, sebab kalau bicara kebaikan, bicara kasih, kan tidak selalu duit. Kalau kita pahami berkat seperti ini, maka kita akan tetap bisa bahagia, bisa menikmati hidup ini, walaupun secara keuangan sedang pas-pasan. Toh masih bisa makan 3 kali sehari, ada yang cuma sekali makan. Itu pun kalau ada belas kasihan orang. Ada yang ada kesulitan dari sisi-sisi yang lain karena uangnya sangat terbatas sekali. Jangan biarkan uang membuat kita kehilangan sukacita dan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Setiap kita ibadah, biasanya kan ada hamba Tuhan mengucapkan ucapan berkat tuh. Banyak variasi sih doa berkat hamba Tuhan. Saya bacakan ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memerintahkan Harun untuk mengucapkan berkat ini nih kepada umat Israel. Nah, sangat menarik karena Israel itu kan tipe orang yang mungkin mirip-mirip kita atau kita mirip mereka, nggak tahu ya. Jadi gampang bersungut-sungut nih dengan kondisi-kondisi jasmani itu, soal makanan, soal minuman, itu kan gampang sekali bersungut-sungut tuh. Umat Israel itu jadi mirip sekali dengan kita ya, atau kita mirip mereka ya, nggak tahu ya. Tuhan perintahkan Harun untuk mengucapkan berkat itu. Ya. Lalu apa saja sih Pak berkat Tuhan yang diucapkan Harun pada saat itu? Ya, dari yang tadi ya, dari kalimat tadi ya, kita coba perhatikan yuk. Ada 3 hal penting yang kita bisa mengerti berkat Tuhan itu, ucapan berkat Tuhan itu ada 3 poin penting kita bisa lihat. Coba perhatikan kembali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi pemberian berkat Allah itu bertujuan untuk melindungi umatnya. Jadi ini berkat namanya perlindungan. Tuhan Yesus juga mengajarkan di doa Bapa kami kan, jauhkan kami dari segala yang jahat. Supaya kita terlindungi. Dunia ini dunia yang sangat jahat. Dunia ini sangat dipengaruhi oleh iblis sedemikian rupa. Iblis yang begitu jahat merusak dunia ini sedemikian rupa. Kebutuhan kita yang sangat penting dalam hidup ini di dunia ini adalah perlindungan oleh Tuhan sendiri. Makanya kalau kita mengharapkan berkat Tuhan, harapkan perlindungan Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Semua aktivitas kita dilindungi oleh Tuhan. Sebab ketika roh jahat ingin lakukan sesuatu yang jahat, dia bisa pakai situasi, kondisi, dan orang tertentu begitu untuk melakukan sesuatu yang jahat, untuk lakukan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Kita lihat banyak kesaksian, dengar banyak kesaksian. Bagaimana orang alami kecelakaan yang begitu fatal, tetapi tetap bisa hidup, tetap bisa selamat. Kita tahu salah satu bukti nyata perlindungan Tuhan itu bekerja. Kita lihat bagaimana kalau kita punya anak kita di perjalanan, tidak bisa dijaminlah kita sebagai orang tua bisa menjamin anak kita tidak alami sesuatu yang buruk di jalan. Tetapi sampai saat ini anak kita baik-baik saja. Itu perlindungan Tuhan. Itu merupakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Kalau saudara sampai saat ini sehat, semua berjalan dengan baik, itu berkat. Kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan pada saat ada seseorang, ternyata Tuhan izinkan alami kecelakaan, alami hal yang buruk dari seseorang, misalnya dirampok, misalnya mengalami tindak kekerasan dari orang lain, tetap perlindungan Tuhan ada bagian-bagian tertentu Tuhan kerjakan. Kita harus ingat setiap orang punya kehendak bebas. Keputusan kita, pilihan kita,
semuanya ada risikonya. Dalam membuat keputusan pilihan, kadang-kadang menempatkan diri kita pada jalur di mana kita akhirnya alami sesuatu yang buruk. Dalam kesalahan kita pun perlindungan Tuhan masih ada. Nyatanya mungkin memang sempat dirampok, mungkin sempat alami kecelakaan. Toh sampai sekarang kita masih bisa jalani hidup kita dengan baik. Perlindungan Tuhan tidak pernah berkurang sebenarnya. Cuma karena situasinya buruk kita berpikir Tuhan nggak melindungi kita. Tidak, Tuhan tetap melindungi. Saat kita hancur pun Tuhan tetap hadir. Oleh sebab itu, mintalah berkat Tuhan berupa perlindungan Tuhan. Semua perjalanan hidupmu, semua hal yang kau lakukan, minta perlindungan Tuhan. Yang kedua, bicara tentang berkat itu bicara tentang anugerah. Tuhan ingin memberi kita kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sinar wajah Tuhan itu bicara tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Sesuatu yang dimiliki Tuhan memancar dalam hidup kita dan memberi kita kasih karunia. Saudara-saudara, kalau kita ingat bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel, harus ada batas. Kalau mereka menerjang itu, mereka akan mati. Hanya Musa saja yang diizinkan Tuhan untuk berjumpa muka dengan Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung, wajahnya penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Wajahnya memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu maha mulia. Memancarkan wajahnya kepada kita, menerangi, dan itu memberi kasih karunia. Kalau bicara kasih karunia, sebenarnya ini menjadi sebuah jaminan dalam hidup kita. Ya, saya tidak sempurna. Apa yang saya kerjakan tidak sempurna. Rencana saya tidak sempurna. Semua hal yang aku upayakan tidak sempurna. Bahkan hidupku tidak sempurna. Tetapi aku percaya kalau Tuhan menyinari hidup kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia, ketidaksempurnaan kita tidak akan membuat Tuhan tidak memberkatiku. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan tidak sempurna, tetapi ternyata hasilnya melampaui apa yang bisa kita kerjakan. Kita semua pasti pernah mengalami. Kita tahu bahwa sesuai perencanaan kita, kelihatannya ini hasilnya nggak maksimal. Tetapi justru bisa hasilnya 2 kali lipat. Kenapa bisa seperti itu? Itu bukan faktor keberuntungan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Lalu kita lakukan kesalahan. Tetapi dalam kesalahan kok Tuhan ternyata tetap saja memberi saya kesempatan untuk alami sesuatu yang baik. Itu bukan keberuntungan. Itu bukan berarti Tuhan itu mengabaikan kesalahan kita, apalagi dosa kita. Tidak. Dalam kesalahan kita, dalam ketidaksempurnaan perbuatan kita, kok Tuhan tetap memberi sesuatu yang baik kepada kita. Itu namanya kasih karunia. Berkat kasih karunia itu melampaui materi. Materi itu hanya bagian kecil dari kasih karunia. Karena dalam kasih karunia hal yang tidak mungkin bagi kita, yaitu mengampuni dosa sendiri, menebus dosa kita sendiri, itu sudah diberikan oleh Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang paling sulit saja, Ia rela berikan kepada kita. Apalagi urusan kesehatan, urusan soal makan, minum, soal pekerjaan, soal masa depan, untuk hal-hal yang sifatnya materi, fasilitas hidup. Bagi Tuhan itu perkara yang mudah. Cuma masalahnya Tuhan lihat, kamu butuh enggak? Kalau memang benar-benar kamu membutuhkannya, kasih karunia Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Tidak bergantung kemampuan kita, tidak bergantung pekerjaan kita, tidak bergantung usaha kita.
tetapi berkat itu melampaui dari semua itu. Kalau bergantung apa yang kita lakukan, namanya kan upah. Berkat bukan upah, berkat itu kasih karunia, melampaui apa yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, berkat itu berupa damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera itu berarti kita tidak kekurangan apapun dalam hidup ini karena Tuhan mencukupkannya. Kita berpikir kalau diberkati Tuhan berarti kan kita punya banyak tabungan. Kita punya banyak simpanan. Gitu. Kita sudah memiliki semuanya. Tetapi sebenarnya Tuhan memberi kita damai sejahtera. Walaupun kita kekurangan, Tuhan tetap bisa memberi kita kasih karunia. Tuhan memberkati hati kita dengan damai sejahtera karena kita yakin pemeliharaan Tuhan. Karena kita percaya kemurahan Tuhan. Karena kita sangat percaya Tuhan bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Kebutuhan-kebutuhan kita yang kelihatannya tidak mungkin bisa kita penuhi. Tetapi ternyata bagian demi bagian, tahap demi tahap, bahkan kadang-kadang begitu cepat, semuanya bisa kita penuhi. Itu namanya damai sejahtera. Itu artinya apa? Tuhan itu sebenarnya menyediakan apa yang kita butuhkan supaya kita bisa tercukupi kebutuhan kita. Mungkin kita belum memegangnya, tetapi Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Jadi saudara-saudara, mungkin saat ini saudara bergumul seperti ibu tadi, bahwa merasa kekurangan karena tidak bisa mencukupi semua hal yang biasa dulu dilakukan, yang dulu bisa dikerjakan, yang bisa dibeli, yang bisa dinikmati. Kebutuhan saudara begitu besar, begitu banyak, dan saudara tidak punya uang untuk mencukupinya. Tetapi percaya ada berkat Tuhan. Dalam berkat Tuhan itu tersedia yang saudara butuhkan. Waktunya saja itu sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau saudara saat ini sehat, saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau saudara dalam keadaan aman, saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau saudara bisa memperoleh sesuatu melebihi dari usahamu, saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Walaupun saudara punya kebutuhan yang sangat besar, karena percayalah, Tuhan akan segera mencukupkan apa yang saudara butuhkan. Saudara hiduplah dalam damai sejahteranya sebagai orang yang diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena berkat-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami sangat percaya di atas kayu salib Tuhan sudah menggantikan semua kutuk menjadi berkat. Kami adalah orang-orang yang diberkati di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kalau saat ini ada di antara kami sedang mengalami kekurangan secara finansial, secara ekonomi. Mereka ada begitu banyak kesulitan, ada kebutuhan yang begitu besar yang harus segera mereka penuhi. Kami sangat percaya bukan berarti mereka belum diberkati Tuhan, tetapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan, bukakan berkat-Mu, alirkan berkat-Mu kepada mereka, Bapa, supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya apa yang mereka butuhkan akhirnya bisa mereka penuhi, bukan karena usaha mereka yang begitu sempurna, bukan karena kerja keras mereka. Melampaui itu semuanya, Tuhan bisa mengerjakan perkara-perkara yang ajaib kepada anak-anak-Mu, sehingga semua kebutuhannya akhirnya semua bisa terpenuhi dengan baik, bisa tercukupi dengan baik. Ajar kami untuk bisa menyukuri hidup kami sebagai orang yang sudah diposisikan sebagai orang-orang yang diberkati oleh Allah.
Kami tidak banyak mengeluh, kami tidak banyak protes. Kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, sambil bersyukur, sambil menikmati semua yang ada. Karena kami percaya ada waktunya Tuhan akan memberikan kepada kami lebih dari yang kami butuhkan, lebih dari yang ada saat ini. Dan itu pun Tuhan ingin kami bisa mengelolanya dengan baik, sehingga kami juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Tuhan ajar kami untuk bisa bersyukur dengan rumah tangga kami, dengan anak-anak kami, dengan pekerjaan kami. Semua yang baik, semua yang menyatakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami sadar itu semua adalah berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam semua berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, biarlah kami selalu bersyukur, kami senantiasa bersuka cita kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, saudara tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Nikmati apa yang ada. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Saudara akan tercukupi apapun yang saudara butuhkan saat ini. Kalau saat ini saudara juga mengalami pergumulan-pergumulan, situasi yang sangat sulit, saudara sedang dalam keadaan sakit, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap akan kasih karunia Allah yang sanggup menolongmu apapun keadaannya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.